Sugeng siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pada teman-teman semua tentang salah satu sepatu lokal yang pernah saya pakai sampai sejauh 1000 km. Sepatu apa itu? Ini dia. 910 HZ 1.0. Jadi sepatu ini adalah sepatu pertama yang saya pakai buat serius latihan. Dulu saya beli sepatu ini kira-kira pada tahun 2023 bulan-bulan Maret, pas habis-habis lebaran gitu baru mulai serius lari gitu ya. Dulu itu pakai sepatu ini guys. Mau itu easy run, dulu awal-awal belum tahu easy run, belum tahu interval, belum tahu tempo, taunya ya sekedar lari aja. Nah dulu pakainya ini. Dulu ini saya beli di Solo itu sekitar 400.000, tapi waktu itu ada diskon 300.000-an sekian. Ini HZ 1.0 yang seri collab dengan CV Arif Sport. Jadi warnanya jarang ditemui di jalan gitu ya ketika kita lari. Waktu itu lari seringnya di Manahan, jarang banget, bahkan nggak pernah gitu ya nemu orang yang pakai sepatu HZ ini. Kalau yang pakai HZ sih banyak, tapi untuk yang seri warna ini itu jarang banget. Dari awal-awal lari yang waktu itu paling 2 kilo, terus bisa naik jadi 3 kilo, terus ke 5 kilo, 6 kilo, sampai bisa ke 10 kilo. Dari yang seminggu paling mileage-nya 15 kilo, bisa sampai seminggu itu 40 kilo. Terus long run bisa sampai 21 km. Nah ini dulu pakai sepatu ini, dihajar semua pakai sepatu ini. Jadi nggak ada tuh istilah rotasi sepatu tuh nggak ada. Jadi semuanya dilahap pakai sepatu ini. Dan waktu itu pakai kaos kaki 910 juga. Nah ini sepatu yang sekarang saya pegang ini kondisinya itu udah dipakai sejauh 1000 km. Nanti detailnya kalian lihat sendiri di video. Dan itu memang setiap kali lari pasti direcord di Strava. Nah untuk kondisinya sepatu ini seperti yang bisa kalian lihat, kalau menurut saya ya sepatu ini masih bagus banget kondisinya. Walaupun memang di pemakaian 1000 kilo itu pasti ada beberapa bagian-bagian yang mengalami penurunan, terutama pada bagian foamnya ya. Jadi foamnya itu udah nggak seempuk waktu pertama kali beli, karena memang udah faktor usia ya. Jadi faktor usia, faktor pemakaian, akhirnya dari respon foamnya itu udah berkurang. Jadi sekarang udah jadi lebih keras gitu. Nah kita bahas satu-satu dari spesifikasi sepatunya. Untuk uppernya sendiri, ini dia berbahan mesh. Nah bahan meshnya di sini bisa teman-teman lihat ya, ada beberapa bagian di uppernya itu yang transparan gitu. Jadi kelihatan kan bagian innernya, bagian dalamnya. Tujuannya ya untuk sirkulasi udara supaya ketika lari itu enggak terlalu panas. Cuman ketika dipakai, sebenarnya sepatu ini itu ketika dipakai 10 km ke bawah ya, itu enggak terlalu berasa sih panasnya. Tapi kalau udah buat long run kerasa panasnya. Kemudian untuk fittingnya sendiri, ini sepatu termasuk sepatu yang agak sempit ya. Yang saya biasanya pakai ukuran 42, di sini itu pakai ukuran 43. Jadi kayak harus naik satu size supaya kakinya itu nggak terlalu sempit gitu. Karena untuk kaki saya sendiri itu agak lebar gitu kan tuh boxnya, sehingga kalau pakai sepatu dengan ukuran yang pas nanti takutnya apalagi buat lari ya banyak pergerakannya, malah nanti tambah gak nyaman gitu. Jadi harus naik satu size. Terus sepatunya ini dia uppernya cukup kaku sebenarnya. Jadi untuk fittingnya ketika berlari itu dia nggak yang bener-bener meluk kaki banget.
jadi kurang begitu nyaman lah. Cuman kalau untuk ukuran pemula sih cukup aja ya, cukup baik gitu. Kemudian untuk material foamnya, nah untuk sepatu Haze ini sebenarnya untuk kategorinya sendiri itu sepatu buat speed ya, buat tempo, buat speed training gitu malahan. Jadi bukan yang direkomendasiin buat daily run, daily shoes, karena kalau bisa teman-teman lihat di sini foamnya itu cukup hemat gitu. Jadi antara foam yang depan ataupun belakang itu dia nggak begitu tebel banget, walaupun memang dari segi dropnya lumayan bagus ya untuk daily. Cuman dari segi foamnya itu kurang tebal, dan karakter foamnya itu juga bukan yang foam cushion gitu ya. Jadi dia lebih keras, lebih responsif. Jadi sebenarnya memang lebih cocok untuk speed training gitu daripada untuk daily training tuh. Tapi waktu dulu ya, waktu pertama beli, waktu pertama pakai itu kerasa empuknya. Mungkin karena sebelumnya belum pernah pakai sepatu yang proper gitu untuk lari. Mungkin sebelumnya pakainya kayak sepatu-sepatu Reebok, Diadora dan lain-lain yang pada waktu itu tuh yang penting sepatu olahraga gitu, bukan sepatu running. Nah ketika pas nyoba ini kerasa banget cushionnya gitu. Kemudian untuk outsole-nya sendiri, di sini outsole-nya itu cukup banyak ya, tercover sama ininya, sama rubbernya. Cuman ini balik lagi nih, biasanya penyakit pelari pemula. Nah di sini yang habis itu bagian heel sisi kanan. Nah ini menandakan ya foam larinya itu belum begitu bagus, sehingga ya akhirnya yang habis heelnya duluan gitu. Tapi ini oke banget untuk ukuran 1000 km yang habis. Memang rubbernya sampai bener-bener habis, sampai kelihatan ininya doang, foamnya doang ya. Tapi masih oke banget sebenarnya, sepatu ini masih bisa banget buat dipakai lari. Cuman kadang ketika udah beli sepatu lagi, udah ngerasa lebih enak lagi dengan sepatu yang baru, akhirnya ketika pakai ini jadi kerasa nggak enak lagi tuh. Kemudian di bagian belakang di sini ada cover buat heelnya juga ya, cukup keras, cukup enak, cukup mengcover. Di bagian atasnya juga ada di atas heel counternya ini juga ada lebihannya. Ini bikin sepatu itu bagian belakang lebih ngeluk, jadi lebih enak lah buat lari, lebih stabil. Terus ini tadi ya yang di bagian atas, karena uppernya itu kurang ngeluk, akhirnya yang di bagian atas ini talinya bener-bener sampai mentok banget. Jadi bikin area sini itu jadi gimana ya, bentuknya itu jadi meletot gitu, jadi kurang enak dilihatnya. Jadi ada bagian yang kosong, kadang kurang nyaman kerasain di situ. Terus ini untuk bagian insole-nya. Jadi insole-nya itu dia empuk ya. Kemudian kalau untuk di bagian bawahnya itu bentuknya honeycomb seperti ini, atau kayak sarang tawon gitu ya. Tujuannya untuk shock absorbent atau untuk peredam gitu ya ketika kita berlari. Kalau insole-nya sendiri sih no debat ya, enak, nggak ada keluhan untuk foam insole-nya. Intinya sepatu ini itu ya, sepatu Haze 1.0, bahkan sekarang di tahun 2026 itu masih diproduksi. Itu sepatu yang menurut saya layak banget buat mungkin teman-teman yang mempertimbangkan budget, atau teman-teman yang baru mulai lari. Itu bisa jadi pertimbangan buat diambil ya, buat dibeli. Karena sepatu ini walaupun peruntukannya sebenarnya bukan buat daily, cuman tetap terasa nyaman gitu ketika buat lari ya. Mau dipakai buat daily enak, mau dipakai buat long run enak, buat speed training juga enak. Jadi all rounder lah, bisa buat semua
asupan training kalian ya, untuk naik level nanti ke level yang lebih pro lagi. Nah nanti ketika pakai sepatu ini udah dapet form lari yang bagus, udah dapet pencapaian achievement yang bagus, nanti baru deh teman-teman bisa rotasi ke sepatu yang lain yang lebih mahal, yang teknologinya lebih oke, yang sesuai peruntukan untuk setiap latihan-latihan teman-teman. Tapi overall sepatu ini oke banget, rekomen banget itu buat kalian ambil. Ini ada sepatu lain lagi, lokal juga, yang udah saya lariin sejauh 1000 km juga. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa buat di like ya. Dadah.